Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaul, syarah kitab Lubabul Hadis. Sebelumnya kita di pelajaran ke-23 kalau nggak salah, tentang taubat. Ini tinggal separuhnya lagi. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir, berkatalah oleh tuanku, siapa beliau? Syekh Abdul Qadir. Syurutut taubati salah satu. Bermula syarat-syarat taubat itu ada 3. Ada 3 syarat biar taubat kita diterima oleh Allah. Awaluhan nadamu ala ma amila minal mukhalafah. Bermula yang pertamanya itu menyesali di atas apapun yang telah berbuat ia minal mukhalafah, dari segala hal yang menyalahi aturan Allah. Ketika seseorang terjatuh dalam dosa, maka langkah pertama dia harus menyesalinya. Menyesali kenapa dia terlanjur berbuat salah. Wasani tarkuz zallat fi jami'il halati wasa'ah. Bermula yang kedua itu tarkuz zallat, meninggalkan ketergelinciran itu fi jami'il halat, dalam semua kondisi dan waktu. Kemudian dosa yang sedang dia lakukan segera dia tinggalkan sampai ke depannya juga. Wasalisu al-'azmu ala alla ya'uda ila misli maktarafa minal ma'asi wal khati'at. Bermula yang ketiga itu bertekad ala alla ya'uda, kepada bahwa tidak kembali ia kepada misilma yang telah berbuat ia minal ma'asi, dari segala kemaksiatan, wal khati'ah, dan kesalahan. Kemudian bertekad dalam hati untuk tidak akan mengulangi kembali sepanjang hidup. Fannadamu yurisu azman, maka bermula penyesalan itu mewariskan ia, melahirkan ia akan tekad. Waqasdan, dan akan kasat. Kasat itu niat. Penyesalan itu melahirkan ia akan tekad dan niat baik untuk berubah. Fal azmu alla ya'uda ila misli maktarafa minal ma'asi li ilmihi annal ma'asiya hailatun bainahu wa baina rabbih. Bermula azam itu bahwa tidak kembali ia kepada seperti misilma yang telah berbuat ia dari maksiat. Kenapa dia tidak akan kembali melakukan maksiat? Li ilmihi, karena yakinnya si taib tadi, orang yang taubat, karena yakinnya dia annal ma'asiya, bahwa sungguh segala kemaksiatan itu hailatun, itu bisa menghalangi antara dia dan antara Rabb-nya. Dia bertekad tidak akan kembali melaksanakan maksiat karena dia yakin benar bahwa maksiat itu bisa menghalangi dia dari Allah, bisa menghalangi dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nan nadami tawajju'ul qalbi 'inda ilmihi bi fawati mahbubih. Dan bermula arti penyesalan itu tawajju'ul qalbi, perihnya hati, sakit hati di sini maksudnya enggak nyaman, sedih. Bermula makna nadam, penyesalan itu tawajju'ul qalbi, pedih hatinya, 'inda ilmihi, ketika taunya seseorang, bi fawati mahbubih, dengan kehilangan yang dicintainya. Ketika kita terjatuh dalam dosa, maka Allah berpaling dari kita, Allah enggak peduli kepada kita. Nah, itu yang paling kita sukai. Kehilangan yang kita sukai itu membuat hati jadi pedih. Kayak orang kehilangan barang yang dicintai, hatinya menyesali kenapa dia lalai dalam menjaga barang yang dicintainya hingga hilang. Nah, itulah penyesalan. Sehingga timbul keinginan supaya ke depan lebih baik. Nah, bermula makna nadam, tawajju'ul qalbi, pedihnya hati ketika tahunya seseorang, bifawati mahbubih, dengan luput yang dicintainya. Fatatulu ahzanuhu wansiqabu abratih, maka akan lamalah oleh kegundahannya. Tala tatulu,
maka akan lamalah oleh kegundahannya, wangkisabu abrate, maka lamalah oleh tertumpah air matanya. Jadi insiqab ini tertumpah, abrah air mata. Asalnya abaratil ainan tertumpahlah air matanya. Jadi di sini abrah ini bisa kita artikan air mata. Ya, fatatulu ahzanuh, maka lamalah oleh kegundahannya, kesedihannya, wansikabu abratih, dan tertumpah air matanya. Karena menyesal tadi menyebabkan dia jadi menangis terus-menerus, sedih, sehingga mohon ampun kepada Allah. Faya'zimu ala alla ya'uda ila misli dzalik, maka bertekad ia kepada bahwa tidak kembali ia ila misli dzalik, kepada seperti demikian, yaitu dosa dan maksiat. Ya. Faya'zimu, maka berazam ia, bertekad ia untuk tidak kembali ia kepada misil demikian. Kenapa dia bertekad? Lima tahaqqaqa indahu minal ilmi bi syu'mi zalik wa annahu adharu minas sammil qatil wa sab'id dhari wan naril muhriqati wa sayfil qati'i. Ya, panjang nih. Lima tahaqqaqa, karena yang nyata ia nyama di sisinya orang yang bertaubat, minal ilmi, dari keyakinan tadi atau dari pengetahuan, bisyu'mi zalik, dengan malangnya demikian, wa annahu, dan bahwa sungguhnya yang demikian, yaitu dosa tadi, adharu minas samil qatil, lebih membahayakan dari racun yang membunuh, wa sab'id dhari, lebih membahayakan dari binatang yang buas, sab'id dhari, binatang buas yang menyerang, wan naril muhriqah, lebih bahaya dari api yang membakar, wa sayfil qati', lebih bahaya dari pedang yang tajam yang bisa memotong. Nah itu. Ketika orang menyesali sehingga sedih, kemudian air matanya tercurah, dia bertekad untuk tidak kembali lagi kepada misil demikian, yaitu tidak kembali lagi melakukan dosa. Kenapa? Lima tahaqqaqa, karena telah nyata ia di sisinya si taib tadi. Dari pengetahuan, dia sudah paham bahwa syu'mi dzalik, malangnya demikian. Malang, orang berbuat dosa itu malang. Wa annahu adharu, dan bahwa sungguh yang demikian itu dosa. Adharu, lebih bahaya dari racun yang membunuh, dari binatang buas yang menyerang, dari api yang membakar, dari pedang yang tajam. Wa ammal qasdu wa huwa iradatut tadaruki falahu ta'alluqun bil hali wa huwa mujibu tarki kulli mahdurin huwa mulabisun lah wa adai kulli fardin huwa mutawajjihun alih fil hali. Nah, ini pembahasan sedikit. Tadi di atas tadi, penyesalan itu menyebabkan kita bertekad dan berkasat. Tekad tadi sudah dijelaskan, keinginan untuk tidak maksiat lagi. Apa yang dimaksud dengan kasat? Nah ini. Wa ammal kasdu, dan adapun bermula kasat. Wahwa, dan dianya kasat itu iradatut tadaruk, itu keinginan untuk tadaruk, untuk mengganti semua yang telah kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan pengen kita ganti dengan kebaikan, itu kasat. Adapun bermula kasat, wahwa, dan dianya kasat itu iradatut tadaruk, keinginan untuk mengganti. Falahu jawab amma. Adapun bermula kasat, yaitu keinginan untuk menggantikan. Falahu, niscaya maka sabit baginya kasat itu ta'alluqun bil hal, itu terhubung dengan saat itu juga. Artinya begini, ketika orang bertaubat, nah, kemudian dia menyesali, kemudian dia bertekad dan berkasat. Kasat itu terkait dengan beberapa hal, dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Makanya di sini beliau menjelaskan, maka baginya kasat atau keinginan untuk menggantikan tadi itu terhubung dengan bilhal, dengan kondisi saat itu juga, yaitu wahwa mujibu tarki kulli mahdurin, wahwa dianya kasat, keinginan untuk berubah, itu mujibu, menyebabkan meninggalkan, mujibu, mewajibkan, meninggalkan setiap yang haram. Huwa, yang bermula dianya seseorang itu mulabisunlah, yang berpakaian baginya yang mahdur. Ini maksudnya begini, ibaratnya agak rumit. Ketika orang itu punya keinginan untuk mengganti kerusakan, kesalahan yang sudah dia lakukan, pengen diganti dengan yang lebih baik. Itu namanya kasat, keinginan. Keinginan itu terhubung dengan kondisi waktu itu juga, yaitu di mana keinginan itu mujibu, mewajibkan kepada dia untuk meninggalkan segala yang haram yang dia sedang melakukannya.
Mujibu tarki kulli mahdurin huwa mulabisun lah. Wahwa dianya kasat, keinginan untuk berubah, mewajibkan, menghendaki untuk meninggalkan setiap yang haram yang dia mulabisun lah, yang dia sedang melakukannya. Namanya orang bertobat ya, maksiat yang sedang dia lakukan segera harus ditinggalkan. Kalau enggak berarti enggak ada keinginan untuk berubah. Orang sedang main judi, pengen taubat dari main judi, dia tinggalkan perjudian. Kemudian wa adai, kita atah kepada tarki. Huwa mujibu adai kulli fardin. Kemudian dianya kasat tadi itu menghendaki, mewajibkan, melaksanakan setiap fardu. Huwa yang dianya itu mutawajjihun alaih, yang dianya itu menghadap kepadanya fardu fil hali pada waktu itu juga. Jadi kasat itu maksudnya keinginan untuk berubah, tinggalkan segala yang diharamkan waktu itu juga, kemudian langsung melaksanakan hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Walahu ta'alluqun bil madhi, dan baginya kasat keinginan untuk berubah juga terhubung dengan masa lalu. Wahwa tadarukuma farratahu bil mustaqbal. Wahwa dianya kasat yang terhubung dengan masa lalu itu tadarukuma, mengganti ma farratahu, yang telah melalaikan ia akannya ma bil mustaqbal, di masa depan. Nah itu. Ketika seseorang punya keinginan untuk berubah, langsung meninggalkan maksiat, kemudian kerusakan-kerusakan yang sudah ditimbulkan di masa lalu, punya keinginan untuk diganti di masa depan. Itu maksudnya walahu ta'alluqun bil madhi. Baginya kasat itu ada hubungan dengan masa lalu, wahwa yaitu tadarukuma, menggantikan apapun farratahu, yang telah melalaikan ia akannya bil mustaqbal, di masa depan. Apa itu menggantikan ma faratahu bil mustaqbal? Wahwal mudawamatu ala ta'ah. Dianya itu yaitu berkekalan di atas taat. Wa tarkul maksiati ilal maut, dan meninggalkan kemaksiatan hingga mati. Jadi di masa depan berarti berusaha untuk senantiasa taat, kemudian tinggalkan maksiat. Fa amma syartu sihatihi fama yata'allaqu bil madhi fayaftishu amma madha min umrihi sanatan. Adapun bermula syarat sahnya taubat pada ma yang terhubung ia dengan madhi, fayaftishu, niscaya maka memeriksa ia amma madha, dari apa yang telah lalu ia min umrihi, dari umurnya, sanatan, setahun, syaharan, sebulan, wa yauman, sehari, saatan, sejam, nafasan, senafas. Bagaimana supaya taubat kita sah yang berhubungan dengan kesalahan yang kita lakukan di masa lalu? Ini beliau memberikan tausiahnya, penjelasan. Fa amma syartu sihatihi. Adapun syarat sahnya taubat pada ma yang terhubung ia dengan masa lalu, fayaftishu, memeriksa ia an ma madha, dari apa yang telah lalu ia dari umurnya. Coba kita lihat ke belakang umur kita. Dari usia balik, setahun, sebulan, sehari, sejam, senafas, kita lihat semuanya. Kesalahan apa saja yang kita lakukan. Fayanduru ilat ta'ah. Maka melihat ia kepada ketaatan. Malladhi kasara fiha. Apa alladhi yang lalai ia dalamnya ta'at. Wa ilal ma'asi, dan melihat ia kepada maksiat. Malladhi qarafa fiha. Apakah itu alladhi yang telah melakukan ia minha, darinya kemaksiatan. Jadi kita lihat ke belakang, kita menghisap diri sendiri. Kita melihat kemaksiatan apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita taubati satu persatu. Ketaatan apa yang kita lalaikan, salat, puasa, segala macam, kemudian kita ganti satu persatu pelan-pelan. Waqala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Bertaubatlah kamu kepada Rabbmu sebelum kamu mati. Qala Jabir bin Abdillah, berkatalah oleh Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma, khatabana Rasulullah, berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Faqala, maka berkata ianya Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia,
Tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu mati. Wa badiru bil a'malis salihah. Badiru fi'il amar. Segeralah kamu bil a'malis salihah, dengan melakukan amal-amal soleh, qabla an tashtaghilu, sebelum kamu sibuk. Nah. Wasilu ini dari wasala yasilu. Jadi silu ini fi'il amar, waw ataf. Wasilul ladzi, dan sambung olehmu akan alladzi, yang ada di antara kamu dan di antara Tuhanmu, tas'udu, ini siang engkau akan bahagia, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu maksudnya. Wasilul ladzi, sambung olehmu akan alladzi, yang ada ya di antara kamu dan di antara Rabb kamu, tas'udu, ini siang engkau bahagia. Wa aksirus sadaqah turzaku, perbanyak olehmu akan bersedekah, niscaya engkau akan diberikan rezeki. Jadi salah satu cara mendapatkan rezeki yaitu dengan banyak bersedekah, membantu orang lain. Ini wa'muru bil ma'rufi tuhsanu, perintahkan olehmu dengan yang baik-baik, tuhsanu, niscaya engkau akan dijaga. Wanhau anil munkari tunsaru, larang, cegah olehmu dari kemungkaran, niscaya engkau akan ditolong. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna iblisa hina ahbata ilal ardi qala, sesungguhnya iblis ketika turun ia ke bumi, qala, berkata ianya iblis, apa kata iblis? Wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah dan keagunganmu. Ini iblis bersumpah dengan nama Allah. Wa izzati wa jalalik, wa izzatika wa jalalik, demi kemegahan dan kemuliaanmu ya Allah. La azalu aghwi bena Adam madama ruhu fi jasadih. La azalu, senantiasa aku, aghwi, itu yang aku sesatkan akan anak Adam, madama ruh, selama tetap ruh itu dalam tubuhnya. Selama manusia masih hidup, aku senantiasa akan menggoda dan menyesatkannya. Itu sumpah iblis. Apa kata Allah? Faqala rabbu, maka berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali la amna'uhu taubata ma lam yatagharghar binafasih. Demi kemuliaanku dan keagunganku, la amna'uhu, tidak akan aku halangi akannya si hamba akan taubat, malam yatagharghar, selama belum tercekik ia dengan nafasnya. Sebelum seorang hamba sekaratul maut, kalau dia bertaubat, maka Allah menerimanya. Ini, tidak aku halangi akannya si hamba akan taubat selama belum tercekik ia dengan nafasnya. Binafasih. Wa an Muhammad bin Abdullah As-Salami, dan dari Muhammad bin Abdullah As-Salami, annahu qala, sesungguhnya Muhammad itu berkata ia, jalastu ila nafarin min ashabi Rasulillah, aku duduk kepada satu golongan, satu kelompok dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil Madinah, di Madinah. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah seorang laki-laki dari mereka para sahabat. Apa kata laki-laki itu? Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, man taba qabla mautihi binisfi yawmin taballahu alaih, barang siapa yang bertaubat ia sebelum kematiannya dengan setengah hari, taballah, niscaya menerima taubat oleh Allah kepadanya. Barang siapa yang bertaubat ia sebelum kematiannya dengan setengah hari, taballahu alaih, niscaya menerima taubat oleh Allah kepadanya. Wa qala akharu, berkatalah oleh yang lain, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Rasul, man taba qabla al-ghargharah taballahu alaih, barang siapa yang bertaubat ia qabla ghargharah, sebelum ghargharah, sebelum tercekik. Ghargharah ini tercekik, kayak Fir'aun mati tenggelam itu. Nafas terakhir lah. Man taba qabla al-ghargharah, barang siapa yang taubat ia sebelum sekarat, taballahu alaihi, niscaya menerima taubat oleh Allah kepadanya. Pintu taubat selalu terbuka sebagaimana di atas. Wa qad rawa Zazan, dan sungguh telah meriwayatkan oleh Zazan, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, an Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi. Ini kisah-kisah Israiliyat ini, untuk motivasi barangkali ya.
Meriwayatkan oleh Az-Zazan dari Abdullah bin Mas'ud dari Salman Al-Farisi annahu, bagus Salman, bahwa sungguh halwa syai'an itu, ya, bahwa sungguh halwa syai'an itu kanat fil Israiliyati mra'atun baghiyun, adalah dalam kalangan Bani Israel itu seorang wanita yang jahat. Jadi baghi ini sempail fa'ilun. Jadi kalau isim fa'il fa'ilun untuk muzakkar dan muannas sama saja. Kayak arajulun jarihun, imra'atun jarihun juga. Jadi di sini imra'atun baghiyun. Bahwa sungguh halwa syai'an itu adalah dalam kalangan Bani Israel itu imra'atun baghiyun. Ada seorang wanita yang jahat, mughanniyatun, lagi penyanyi, muftinatun bijamaliha, yang suka memfitnah dengan kecantikannya. Maksud memfitnah, suka mengganggu orang, ya, menggoda orang dengan kecantikannya. Wa kana babu dariha abadan maftuhan, dan adalah pintu rumahnya si perempuan itu abadan selama-lama itu terbuka. Jadi dia cantik berdandan di dalam rumah, pintu rumah dibuka. Wahya qa'idatun ala sariri bihadzail bab, dan dianya si wanita itu duduk di atas ranjangnya di depan pintu. Taruh ranjang depan pintu, duduk. Ya. Fakullu man marra biha wa nadhara ilaha iftatana biha. Dan fakullu man marra biha, maka setiap orang yang lewat ia dengannya si perempuan tadi dan melihat ia kepada dia, iftatana, terfitnah ianya orang biha dengannya si perempuan. Karena perempuan di dalam rumah duduk depan pintu, buka pintu, sudah berhias, maka setiap orang yang lewat ia dengannya si perempuan melihat ia kepadanya, iftatana, terfitnah ianya orang biha dengannya si perempuan. Terfitnah maksudnya tergoda. Kalau orang sudah tergoda, apa yang terjadi? Wahtaja ila ihdari asyarati dananira au aksara min dzalika hatta ta'zana biddukhuli 'alaiha. Wahtaja, dan butuh ianya seseorang tadi untuk menghadirkan 10 dinar. Wahtaja, butuh ianya seseorang yang tergoda untuk menghadirkan 10 dinar au aksara atau lebih banyak min dzalik dari 10, hatta ta'zana hingga memberi izin ianya wanita biddukhuli 'alaiha untuk masuk kepadanya si perempuan. Orang lewat melihat perempuan tergoda, tentunya laki-laki yang tergoda hidung belang pengen ketemu perempuan. Untuk boleh bertemu dengan perempuan itu harus menyiapkan 10 dinar. Kalau 1 dinar 2 juta berarti 20 juta. Nah, baru boleh masuk ketemu. Famarra bibabiha zata yaumin abidun min ubbadi Bani Israel. Maka lewatlah bibabiha, di pintunya si perempuan pada suatu hari oleh seorang abid, seorang yang ahli ibadat, min ubbadi Bani Israel, dari ahli-ahli ibadah Bani Israel. Pada suatu hari seorang laki-laki ahli ibadah melewati rumah si perempuan. Fawaqa'a basaruhu 'alaiha fiddar. Maka jatuhlah oleh pandangannya si laki-laki kepadanya si perempuan dalam rumah. Artinya ketika laki-laki itu lewat, abid tadi lewat melihat perempuan dalam rumah. Wahya qa'idatun 'ala sarir, dan dianya perempuan itu yang duduk di atas ranjangnya. Nah, laki-laki orang ahli ibadah itu melihat si cewek tadi di dalam rumah. Faftatana biha, maka terfitnah ia dengannya si perempuan. Dia pun tergoda. Wa ja'ala yujadilu nafsahu, jadi ianya si abid yujadilu mendebat ia akan dirinya. Maksud mendebat ia akan dirinya, hatinya bergejolak nih antara antara menemui si perempuan atau tidak. Nah. Wa ja'ala yujadilu nafsah, jadi ianya si abid itu yujadilu mendebat ia akan dirinya. Hatta annahu yad'ullaha ta'ala ayuzila dzalika an qalbih, hingga sesungguhnya si abid itu berdoa ya kepada Allah Ta'ala, ayuzila dzalik, bahwa menghilangkan ya Allah akan demikian an qalbih, dari hatinya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskan keinginan buruk itu dalam hatiku. Falam yazal zalika an nafsih, maka senantiasalah demikian itu dari dirinya. Falam yazal, maka tidak hilang-hilanglah demikian dari hatinya, dari dirinya. Falam yazal zalik an nafsih, maka tidak hilang-hilanglah demikian dari dirinya. Keinginan untuk bertemu si perempuan itu masih ada terus, enggak hilang, doanya enggak dikabulkan. Walam yamlik nafsahu hatta ba'a qimashan, dan tidak bisa mengendalikan ia akan dirinya hatta ba'a qimashan, hingga menjual ia akan kain.
qimashan kana lahu, hingga menjual ia akan kain-kain kana yang ada ia kain itu lahu baginya. Jadi dia tidak bisa menahan dirinya, lam yamlik nafsah, tidak bisa menahan ia akan dirinya hingga menjual ia akan kain yang ia miliki, dijual semuanya. Fajama'a minad dananiri ma yahtaju ilaih, maka telah mengumpulkan ia daripada dinar akan apa-apa yang butuh ia kepadanya dinar. Sehingga 10 dinar yang dia butuhkan pun sudah dia dapatkan. Faja'a ila babiha, maka datang ianya si laki-laki tadi, si abid, kepada pintunya si perempuan. Nah, datang ketemu. Fa'amarathu ayyusallimaz zahaba ila wakilin laha, maka memerintahkan ianya si perempuan akannya si abid ayyusallimaz zahab, bahwa menyerahkan ia akan emas tadi, ila wakilin lah, kepada wakil baginya si perempuan. Oke, mana uang emasnya, kasih ke wakil saya, ke Germo. Wa au'adathu limaji'ih, dan menjanjikan ianya si perempuan tadi akannya si abid limaji'ihi, untuk kedatangannya si abid. Oke, besok balik lagi. Nah, faja'a ilaiha lidzalikal wa'di, maka datang ianya si abid kepadanya si perempuan, lidzalikal wa'di, bagi demikian janji. Hari yang ditentukan, laki-laki itu datang menemui si perempuan. Waqad tadayyanat wa jalasat fi baitiha ala saririha, dan sungguh telah berhias ianya si perempuan dan duduk ia di dalam rumahnya di atas ranjangnya, ala saririha. Ini perempuan udah siap-siap nih di rumah. Fadakhala ahlul abid, maka masuk kepadanya si perempuan oleh si abid tadi, ahli ibadah tadi masuk. Wajalah sama'aha ala sarir, dan duduk ia bersamanya si perempuan di atas ranjang. Falamma madda yadahu ilaiha wan basata ma'aha tadarakahullahu bi rahmatih bi barakati ibadatihil mutaqaddimah. Falamma, manakala madda yadahu, menjulurkan ia akan tangannya kepadanya si wanita, maksudnya megang-megang, wan basata, berlapang-lapang ia bersamanya si wanita. Nah, artinya ketika si abid tadi megang-megang segala macam, tadarakahullah, mendapati akannya si abid oleh Allah dengan rahmatnya. Maksud mendapati akannya si abid oleh Allah dengan rahmatnya, ketika itulah Allah mencurahkan rahmatnya kepada si abid, bi barakati ibadatihil mutaqaddimah, dengan keberkahan ibadahnya si abid yang lalu. Karena masa lalu dia banyak ibadah, akhirnya dia mendapatkan rahmat Allah di detik-detik terakhir. Fawaqa'a fi qalbihi annallaha ta'ala yarani fi hadhil halah min fawqi arsyih. Fawaqa'a fi qalbi, maka terbetik dalam hatinya si abid oleh bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu melihat ia akan aku dalam ini keadaan dari atas arasnya. Ini makanya Israiliyat ya, fauqa, walaupun kita enggak mengartikan Allah di atas aras ya. Fawaqa'a fi qalbi, maka terbesit dalam hatinya si abid bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu melihat ia akan aku dalam ini keadaan dari atas arasnya. Jadi ketika waktu-waktu terakhir itu dia berpikir atau timbul pikiran dalam hatinya, kok aku enggak malu ya Allah melihat aku seperti ini. Wa ana fil haram, dan bermula aku itu dalam haram. Waqad habita amali kulluh, dan sungguh telah terhapuslah oleh amalku seluruhnya amal. Fawaqa'atil haibatu min qalbih, maka jatuhlah oleh ketakutan dalam hatinya. Kemudian si abid itu pun takut. Farta'ada fi nafsih, maka bergetar ia dalam dirinya. Wa taghayyara launuh, dan berubahlah oleh warna kulitnya. Dia ketakutan, pucat. Fanadharat ilaihil mar'atu, maka melihat kepadanya si abid oleh perempuan. Fara'athu mutaghayyiral laun, maka melihat ianya perempuan akannya si laki-laki dalam keadaan berubah warna. Kok itu laki-laki udah pucat? Katanya tadi pengen ketemu. Faqalat lahu, maka berkata ianya si perempuan baginya laki-laki, Aish. Jadi Aish ini Ayyushi maksudnya. Ayyushi singkatan. Aish bahasa Mesir. Aish bahasa Arab Amiyah. Maka berkata ianya si perempuan baginya laki-laki, Aish asabaka ya rajul, Ayyushi, apa itu yang telah menimpamu wahai laki-laki? Ayyushi asabaka, apa sesuatu yang telah menimpa ya akan engkau wahai laki-laki? Kenapa engkau jadi ketakutan, jadi pucat? Kenapa? Faqala, berkata ianya laki-laki, inni akhafullaha rabbi, sesungguhnya aku takut akan Allah Tuhanku. Fa'zini li bil khuruj, fa'zini fi'il amar, berikan izin kepadaku hai wanita, fa'zini, berikan izin olehmu, li bagiku, bil khuruj, izinkan aku untuk keluar dari rumah ini. Ya. Faqalat lahu waihak, maka berkata ianya si perempuan baginya laki-laki, waihak, kasihan engkau.
Inna katsiran minan nas yatamannawna alladzi wajadtahu. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu mereka menginginkan akan alladzi yang telah engkau dapatkan akannya. Kasihan engkau. Orang lain di luar sana banyak yang menginginkan ini. Banyak yang pengen ketemu aku. Engkau malah sudah ada kesempatan malah ketakutan. Nah. Waihak, kasihan engkau. Inna katsiran minan nas. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia yatamannawna alladzi. Mereka mengharapkan akan alladzi yang telah engkau dapatkan akannya. Fa ayyu syai'. Faish artinya fa ayyu syai'. Maka apa sesuatu? Hadzal ladzi anta fi. Apa sesuatu itu ini alladzi yang engkau di dalamnya ini. Engkau ini kenapa? Faqala, berkata ianya laki-laki, ini akhafullah jalla sana'uh. Sesungguhnya aku takut akan Allah jalla sana'uh yang mulialah oleh sanjungannya Allah. Wa innal malal ladzi dafa'tuhu ilayya. Wa annal malal ladzi dafa'tuhu ila wakilika huwa laka halalun. Ini masih kata si laki-laki. Wa innal malal ladzi dafa'tuhu. Dan sungguhnya harta yang telah aku berikan akannya harta ila wakilika kepada wakilmu, huwa laka halalun, dianya harta untukmu itu halal. Tadi uang dinar yang sudah aku berikan kepada wakilmu itu halal untukmu. Hai perempuan, fa'zini li bil khuruj, berikan izin olehmu untukku dengan keluar. Yang penting aku beri izin untuk pulang, enggak mau lagi di sini. Faqalat lahu, maka berkata ianya si wanita baginya si Abid, ka'annaka lam ta'mal hazaqat. Kayaknya, ka'annaka, seolah-olahnya engkau, kayaknya engkau itu lam ta'mal, belum pernah engkau melakukan akan ini sama sekali. Kayaknya engkau belum pernah bermaksiat seperti ini, kayaknya, kelihatan. Qala, berkata yang laki-laki, la, tidak, ya. Maksud la, tidak, ya benar, tidak pernah aku melakukan maksiat sebelumnya. Faqad alahu min aina anta, maka berkata ianya si perempuan baginya si laki-laki, min aina anta, dari mana engkau? Dari mana asalmu? Wa masmuka, siapa namamu? Fa akhbaraha annahu min qaryatin kadza wasmuhu kadza. Maka memberitahukan dianya si laki-laki akannya si wanita, annahu min qaryatin kadza, bahwa sungguhnya si laki-laki itu dari desa ono, wasmuhu kadza, dan bermula namanya itu si anu. Fa adzinat lahu bil khuruj, maka memberi izin dia wanita baginya si Abid bil khuruj, untuk keluar min indiha, dari sisinya si wanita. Laki-laki itu pun keluar. Fa kharaja, maka keluar ianya laki-laki, wa huwa yad'u bil waili was subur, dan dianya laki-laki itu yad'u, berdoa ia bil waili was subur. Maksud bil waili was subur, celaka aku, merugi aku. Nah itu. Wa yabki ala nafsi, dan menangisi ia di atas dirinya. Fa waqa'atil haibatu fi qalbil mar'ah, maka jatuhlah oleh ketakutan dalam hati perempuan. Bi barakati zalikal abid, dengan keberkahan demikian si Abid. Jadi ketika hal itu terjadi, perempuan itu jadi ketakutan juga. Itu maksud fawaqatil haibah. Terjadilah ketakutan dalam hati si perempuan. Perempuan itu jadi berpikir juga. Faqalat fi nafsiha, berkata ianya si perempuan dalam dirinya, inna hadzal rajula awalu dzambin adznaba fadakhala alaihi minal khaufi ma dakhala. Sesungguhnya laki-laki ini itu awal dosa yang melakukan ia, fadakhala alaihi, maka masuk kepadanya dari ketakutan oleh ma yang masuk ia. Maksudnya begini. Faqalat fi nafsiha, berkata ianya perempuan dalam dirinya, inna hadzal rajul, sesungguhnya laki-laki ini itu awalu dzambin adznaba, itu awal dosa yang berdosa ia. Fadakhala alaihi minal khaufi, maka masuk kepadanya si laki-laki dari dosa oleh apa yang telah masuk. Ini laki-laki baru pertama melakukan dosa, begitu ketakutannya. Wa inni qad aznabtu munzu kadza wa kadza sanatan. Sesungguhnya aku telah berdosa munzu kadza, semenjak tahun itu. Wa kadza sanatan, semenjak sekian dan sekian tahun. Aku sudah berdosa lama banget. Tapi kenapa aku enggak pernah ketakutan? Nah. Wa inna rabbahu alladzi khafa minhu wa rabbi, dan sesungguhnya Tuhannya, Tuhan alladzi yang takut dia darinya Tuhan, huwa, dianya Tuhan, itu Tuhanku juga. Padahal Tuhan yang dia takuti itu Tuhanku juga. Kenapa dia takut, aku enggak takut? Ya, begitu lebih kurang. Fa inna rabbahu alladzi khafa minhu, dan sesungguhnya Tuhannya, Tuhan yang takut dia darinya Tuhan, huwa rabbi, itu Tuhanku. Fayam bagi ayyakuna khaufi asyadda min khaufi, maka sepantaslah bahwa adalah ketakutanku itu lebih dari ketakutannya. Nah, jadi perempuan itu berpikir mestinya aku lebih takut dari dia karena dosaku lebih banyak. Fatabat ilallahi ta'ala,
maka taubat ianya si perempuan kepada Allah Ta'ala. Dia pun taubat. Wa aghlaqatil baba 'alan nas, dan mengunci ia akan pintu kepada manusia. Artinya pintu rumah pun ditutup, tidak menerima pasien lagi. Nah, pintunya ditutup, pintu rumahnya. Rumah bordir lah, ditutup. Wala bisat siaban khalaqa, dan memakai ia pakaian usang. Khalaqa usang. Wala bisat siaban khalaqa, dan memakai ia pakaian usang. Wa aqbalat 'alal ibadah, mulai menghadap ia kepada ibadah. Kemudian dia fokus ibadah. Fakanat fi ibadatiha masya Allah. Maka ada ianya si wanita dalam ibadahnya itu masya Allah Ta'ala. Artinya dia ibadahnya sangat banyak, mulai tekun ibadah. Faqalat fi nafsiha, berkata ianya si perempuan dalam dirinya, inni lawin tahaitu ila zalikar rajul la'allahu yatadzawwajani fa akuna indahu wa ta'allamu minhu amradini. Ini udah mulai menghayal nih perempuan nih. Inni lau intahaitu, sesungguhnya aku, seandainya aku sampai kepada laki-laki itu. Nah, inni lau intahaitu, sesungguhnya aku, andaikan aku sampai kepada laki-laki itu. La'allahu yatazawwajani, mudah-mudahan saja dia laki-laki itu menikahi akan aku. Siapa tahu dia mau menikahi aku. Fa akuna indahu, maka jadilah aku di sisinya. Fa akuna indahu, maka jadilah aku itu di sisinya. Kalau dia sudah menikahi aku akan tinggal bersamanya. Wa ta'allamu minhu amradini, aku belajar darinya urusan agamaku. Wa yakunu aunan li ala ibadati rabbi, dan ada ianya laki-laki itu menjadi penolong bagiku ala ibadati rabbi, dalam menyembah Tuhanku, hingga dia jadi suamiku, membantuku untuk makin giat beribadah. Kata jahazat, maka bersiap-siap ianya perempuan ini, bersiap-siap mau ketemu laki-laki tersebut. Pada jahazat, maka bersiap-siap ia, wahamilat ma'aha, membawa ia bersamanya, minal amwal, dari harta-harta, wal khudam, dari pembantu-pembantu, masya Allah. Jadi perempuan itu bersiap-siap membawa hartanya, pembantunya, masya Allah, maksudnya masya Allah akan apa yang dikehendaki Allah, banyak banget. Dia bawa semua hartanya, bawa pembantunya, wantahat ila tilkal qaryah, sampai ianya si wanita kepada desa tersebut. Nah, dia pun sampai kepada desa yang disebutkan oleh laki-laki dulu itu. Wasalat anha, bertanya ianya si wanita tentangnya laki-laki. Kenal enggak laki-laki itu, cirinya begini, namanya itu. Fa akhbarul abida annahu qadimat imra'atun tas'alu anka. Fa akhbaru, maka memberitahukan oleh mereka masyarakat. Fa akhbarul abid, memberitahukan oleh mereka masyarakat akan si abid, annahu, bahwa sungguhnya hal dan syai'an itu, qadimat imra'atun, telah datanglah oleh seorang wanita, tas'alu angka, yang bertanya ia tentangmu. Jadi masyarakat di kampung itu datang kepada si abid memberitahukan, no, kamu dicari wanita cantik. Fa kharajal abidu ilaiha, maka keluarlah si abid itu kepadanya si perempuan, keluar bertemu. Falamma ra'athul mar'atu kasyafat an wajhiha, maka manakala melihat akannya si laki-laki oleh si perempuan, kasyafat, membuka ia dari wajahnya, kay ya'rifaha, supaya mengenal ya laki-laki akannya si perempuan. Ketika perempuan itu melihat si abid itu udah keluar, dia membuka wajahnya supaya si abid mengenalnya. Falamma ra'ahal abid wa arafa wajaha, maka manakala melihat akannya si wanita oleh si abid tersebut, wa arafa wajaha, mengenal ia akan wajahnya si perempuan, wa tadzakkaral amra alladzi kana bainahu wa bainaha, dan mengingat ia akan perkara alladzi yang ada ya antaranya si abid dan antara si wanita, soha sayhatan, nisya berteriak ia akan satu teriakan. Jadi ketika laki-laki itu melihat perempuan itu, dia kenal, dia mengingat masa lalu pernah bertemu, ketika itu soha sayhatan, laki-laki itu berteriak. Sesudah dia berteriak, apa yang terjadi? Fa kharajat ruhuhu, maka keluarlah ruhnya si laki-laki. Arti keluar ruh, tiba-tiba laki-laki itu mati. Nah, mati. Fabaqiyatil mar'atu hazinatan, maka tinggallah wanita itu dalam keadaan gundah. Wanita itu pun gundah, datang pengen menikah dengan laki-laki itu, malah laki-laki itu mati. Wa qalat fi nafsiha, berkata ianya perempuan dalam dirinya, inni kharajitu li ajlih, sungguhnya aku keluar karena dia, waqat mata, sungguh telah mati. Ya gimana ini cerita? Aku keluar pengen ketemu dia, dia malah mati. Faqalat li ahli tilkal qaryati lahu, faqalat li ahli tilkal qaryah, maka berkata ianya si perempuan, li ahli tilkal qaryah, bagi penduduk desa itu.
Lahu ahadun min aqribaih yahtaju ila imra'atin. Jadi ini semacam pertanyaan. Lahu ahadun, adakah baginya itu seseorang daripada kerabat-kerabatnya yang butuh ia kepada seorang wanita? Nah. Oh gini. Faqalat, maka berkata ianya perempuan itu li ahli tilkar qaryah, bagi penduduk desa itu. Ya. Apa kata perempuan? Lahu ahadun, baginya itu seseorang daripada kerabat-kerabatnya yang butuh ia kepada perempuan. Jadi perempuan itu berkata kepada penduduk desa, mungkin dia punya saudara yang pengen menikah seseorang. Faqalu, berkatalah mereka penduduk desa, laha, baginya si wanita. Faqalu laha, maka berkatalah mereka penduduk desa, laha, baginya si wanita. Lihadzar rajuli akhun salihun, bagi ini laki-laki itu ada saudara yang soleh. Oh, laki-laki yang mati itu punya abang atau adik yang soleh. Lakinnahu mu'sirun, tetapinya saudaranya itu miskin. Lama lalah, tidak ada harta baginya. Ceritanya. Faqalat, berkata ia yang wanita, la ba'sabih, tidak apa-apa, nggak ada harta, nggak apa-apa. Fa inna limalan yakfina, sesungguhnya bagiku itu ada harta yang mencukupi ya kan kami. Saya punya banyak harta, cukup. Faja'a akhuhu, maka datanglah oleh saudaranya si laki-laki yang mati. Fatazawwaja, maka menikah ia biha dengannya si perempuan. Ya. Fawaladat lahu sab'an minal banin, maka melahirkan ianya si perempuan lahu untuk suaminya itu sab'an minal banin, 7 orang anak laki-laki. Kulluhum saru anbiya'a fi bani Israel, yang bermula semua mereka anak-anak itu jadilah mereka itu anbiya, para nabi dalam golongan Bani Israel. Ini ceritanya, ini cerita Israiliyat nih dalam Taurat. Wa hadza bi barakatis sidqi wat ta'ati wa husnin niyah, bermula ini semua itu dengan keberkahan, kejujuran, ketaatan dan bagusnya niat. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita ini bahwa Allah menerima taubat si hamba kalau memang dia serius benar-benar bertaubat. Nah, inilah kisah singkat. Sampai di sini ini cepat saya baca karena cerita. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.